Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih setia dan penyertaan-Mu, maka pagi ini kami kembali dapat bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami pun kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu pimpinlah kami, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Firman itu telah menjadi manusia. Pembacaannya terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, pernahkah mendengar kisah kesaksian Pendeta Yusuf Roni yang menerima Kristus sebagai Tuhannya secara pribadi? Yaitu ketika ia merusak gereja GKI di Bandung. Ia mengambil satu buah Alkitab dengan tujuan ingin mencari kelemahannya. Namun ketika ia membaca Alkitab dari Injil Yohanes 1, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia membaca lagi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Memang betul, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, tetapi anaknya lewat firman-Nya yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Tuhan yang benar itu siapa. Maka barulah Yusuf Roni mengerti dan akhirnya terbukalah hatinya dan akhirnya ia percaya kepada Tuhan yang benar dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita dari Injil Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 ini berbicara tentang kebenaran dan kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa firman, yaitu Yesus, telah menjadi manusia, telah berdiam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran dan kasih karunia Allah adalah inti dari kehadirannya di dunia ini. Peristiwa inilah yang kita sebut dan kita rayakan sebagai Hari Raya Natal. Karena itu merayakan Natal menjadi wujud penyambutan kita atas kehadiran Kristus, yaitu firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Serta perayaan atas dimasukkannya kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, sehingga biasanya di bulan Desember semua orang Kristen sibuk dengan aktivitas Natal. Ada yang mempersiapkan diri untuk ibadah dan perayaan Natal di gereja.
Ada yang sibuk menghias rumahnya dengan ornamen Natal. Ada yang mencari kostum tertentu sebagai dress code Natal dan banyak hal lainnya dengan tujuan untuk menunjukkan kasih dan perhatian yang kita miliki. Seperti ketika kita akan menghadiri perayaan ulang tahun teman atau sesama kita. Namun saudara-saudaraku, Yohanes memulai Injilnya bukan dengan memaparkan fakta historis, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil yang lain lebih membahas apa yang terjadi pada saat Natal, yaitu apa fakta-faktanya, siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Sebab itu Yohanes tidak menuliskan itu semua, yaitu tidak menyebut Maria, Yusuf, Zakaria, Simeon, gembala, ataupun malaikat. Tetapi Yohanes membahas apa makna dan arti Natal, dan di balik semua fakta historis itu apa makna teologisnya dan apa makna filosofinya. Itulah sebabnya Yohanes memulai Injilnya dari kacamata kekekalan Allah, yaitu langsung menuju ke surga. Seperti di pasal pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman ini tidak hanya bersama dengan Allah, tetapi firman itu adalah Allah sendiri. Pernyataan ini menegaskan keilahian Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Namun firman itu tidak tinggal dalam kemuliaan surganya. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus meninggalkan taktanya yang mulia dengan merendahkan dirinya dan lahir dalam kesederhanaan sebagai bayi di palungan. Nah, saudaraku, mengapa Yesus harus menjadi manusia? Untuk menjadi pengantara kita dengan Allah. Sebagai manusia, Yesus dapat memahami kelemahan kita. Tetapi sebagai Allah, Ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan sebagai manusia yang tanpa dosa, Yesus adalah korban sempurna untuk menebus dosa kita. Namun tidak semua orang menerima keilahian Kristus. Seperti orang-orang Yahudi pada zamannya, mereka pun menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka terpaku pada pemahaman lahiriah bahwa Mesias adalah raja duniawi, bukan juru selamat rohani. Ketika Yesus menyatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mereka menganggapnya menghujat dan ingin melemparinya dengan batu. Yohanes 8 ayat 58. Nah, pertanyaannya sekarang saudaraku, apakah kita telah memahami keilahian Kristus sehingga dengan kerendahan hati mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah kita juga gagal seperti orang Yahudi pada zamannya yang gagal memahami keilahian Yesus sehingga kita pun buta terhadap karya keselamatannya? Nah, saudara-saudaraku, Natal bukan hanya berbicara tentang kelahiran Yesus sebagai bayi di Bethlehem, tetapi Natal adalah penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita juga diingatkan bahwa Allah mengasihi dunia ini begitu besar sehingga Ia mengutus anaknya untuk memberikan hidup kekal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita merenungkan Natal, itu artinya kita diundang untuk membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Kristus juga berarti mengakui keilahiannya dan percaya kepadanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Jadi saudara-saudaraku, bahwa mengikut Kristus itu bukanlah sekedar percaya, tetapi juga harus hidup dalam komitmen yang sejati, yaitu hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Maka melalui Natal mengingatkan kita
bahwa kasih Allah harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita datang kepadanya dengan iman, mengakui keilahiannya dan bersyukur atas pengorbanannya di kayu salib. Sebab hanya di dalam Dia, Sang Firman yang menjadi manusia, kita akan menemukan hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan kita selalu dihadapkan pada pilihan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menolaknya seperti orang-orang Yahudi pada masa itu. Menerima Kristus berarti mengakui bahwa Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, pengakuan ini melahirkan sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Artinya kita siap untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya dan menjadi saksinya di dunia ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkaulah anak Allah, Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan Juru Selamat hidup kami. Karena itu pimpinlah kami agar kami pun mampu untuk setia kepada komitmen kami dengan hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom.